dari Dido kan aku paham juga dia kan khawatir pengen bareng terus. Yang gue takutin itu sebenarnya kayak gini loh, misalnya gue sibuk, misalnya gue ngambil sinetron, dia sibuk sama tur dininya, nggak ada waktu untuk kita ketemu. Sekarang kan perasaan itu timbul karena keseringan jalan atau adanya waktu. Tapi kalau udah sendiri-sendiri gitu, yang aku takutin kita jadi kayak aduh udah bahaya itu loh. Iya karena kan dia itu memang orangnya nggak komitmen. Bukan komitmen sayang, bukannya orang itu beda-beda ya karakter. Kalau kamera mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Pas dia bilang ini nggak komentar ketawa. Bener-bener ejek mah. Kalau ini cewek gua jambang nih. Kalau menurut aku kalau ada komitmen enggak. Kalau aku tuh memang orang itu agak keras ya. Kalau memang lu masih pacar gua, sesibuk apapun ya kamu bakal jadi pacar aku tuh nggak kiri kanan. Mas Korea, piye kabare? Hari ini minggu lalu kan saya masih baca-baca komen. Hari ini kedatangan Dinar dan juga Rido itu karena kemarin sempat heboh karena Fashion Week di Citayam. Iya, cuman kita beda. Aku dulu, baru dia. Oh, beda-beda. Pas Citayamnya udah mau pindah, dia baru datang. Oh, udah mau turun baru datang. Dia datang. Tapi aku sempat ketemu Bonge. Kalau dia ketemu sama Bonge, kalau aku nggak ketemu sama cowok itu apa? Roy. Bukan, aduh siapa yang pokoknya dia kayak wah jadi kayak cowok rambut biru, celananya biru Doraemon, terus dia bawa karung, di dalam karungnya itu ada uang banyak. Oh orang kaya sebenarnya tapi dandanannya gitu. Uangnya berapaan? 50 ribuan banyak. Mukanya dong. Iya, jadi dia tuh kayak nyeleneh gitu, tapi kayak ada pakai branded gitu. Oh, branded tapi intinya nyeleneh kayak Nora gitu. Terus uangnya buat apa? Nggak tahu, konsep dia memang mau pamer dan itu suka kayak giveaway gitu juga, kasih handphone gitu. Kasih handphone. Jadi aku bilang kan bukannya di sini tuh kayak anak-anak gitu ya, bukan yang banyak uang, yang kreatif, yang nggak pakai nominal-nominal. Iya, ternyata dia itu memang tiktokers yang followersnya besar, jadi dia tuh udah punya penghasilan, udah punya BA gitu, jadi uangnya udah banyak. Udah banyak. Sempet datang kemarin? Saya? Nggak datang lah, nggak dibayar. Saya mah kalau Mister di Jawa kalau nggak ada uang nggak bakal datang. Saya tapi ya beberapa kali liputan, tapi liputan dari studio, ada teman yang saya sana. Iya, karena kan ini YouTube-nya udah dibeli, jadi nggak ada usahanya. Oke, nah kalau biasanya di situ kan bukan artis ya, awal-awalnya kan selebgram atau orang biasa. Nah, selebgram tiba-tiba nongol, banyak interview. Oh, itu crowded banget. Crowded banget ya. Nah, sekarang kalian kan artis, ya menurut saya sih selebgram sama artis saya lebih menghargai artis. Bukan saya meremehkan selebgram ya, karena artis kan perjuangannya lebih keras. Nah, kalian datang gimana responnya mereka itu? Wah, ya banget gitu enggak ya? Kita kan kayak gitu juga. Cuman lebih ke kayak kalau minta foto sih udah pasti ya. Jadi Rido merasa jadi super artis yang ada loh kan nggak dibayar. Enggak, kalau dia itu datangnya nggak pas weekend, aku datangnya pas weekend. Jadi aku habis nge-DJ. Iya, aku habis nge-DJ. Rame banget. Abis nge-DJ dari luar kota, aku nyempetin ini lagi rame nih, gitu. Buat konten YouTube gitu ya kan. Aku pikir kayak bakal biasa aja kali ya, nggak akan banyak orang yang kenal. Aku pikir gitu kan. Pas datang, itu susah. Udah kayak gini nih, jadi bener-bener rapet gini. Sama orang-orang yang datang susah banget. Ya gimana nggak kenalin kamu? Kan gede. Apanya? Namanya udah gede. Iya, pikirannya itu loh ya kan. Dinar Candy siapa yang nggak tahu DJ. Nah, banyak yang bilang pikirnya Dinar Candy itu cuma jual buat. Enggak, dia prestasinya bro. Dia prestasi Asia menang semua. Menang sampai saya sekarang. Saya kenal dia itu dari DJ. Kita kenal tuh udah lama sama kali itu sebelum nikah sama kamu. Sebelum. Jadi pas acara nikahan kali, aku nge-DJ acara. Aku nge-DJ. Iya. Aku nggak bayar dia loh. Nggak bayar. Beneran. Beneran. Waktu aku mencari DJ, beberapa ada nama DJ, mereka mau bantu juga, tapi aku pikirnya Dinar Candy salah satu yang menurutku DJ paling oke, sama paling seksi. Dan dulu kita sering acaranya di mana waktu itu? Kali dulu banyak banget program TV-nya dan aku juga lagi warawiri, jadinya kita masih satu frekuensi lah dulu, kerjaannya sering bareng. Jadinya itu ya udah pas kali nikah ya udah aku why not, kenapa enggak gitu buat nyumbang nge-DJ. Iya, soalnya apa? Kok nikah saya di-endorse kan? Istri saya di-endorse sama Tuhan kan? Kan semuanya di-endorse, maksudnya diberikan oleh Tuhan. Semua nggak dibayar. Nah, dia juga salah satu artis ya, dia membantu saya benar-benar nggak meminta apapun. Dia datang, dia nge-DJ sampai malam, dia
Nah, dari situ kita hubungannya sampai sekarang, dia sekarang sukses, dia punya Amin. cowok. Tapi ini kemarin katanya putus nyambung. Ini maunya apa sih kalian ini? Ini masih nyambung lagi, tangannya udah geratel-geratel. Kalau nggak nyambung kita nggak mungkin berdua di sini. Iya, soalnya kemarin kan sendiri-sendiri, sekarang udah nyambung Apa ya? lagi. Tapi Iya. setahu saya di berita terakhir itu kan kalian Putus. Ya gitu. putus, Sebenarnya cuman masih gimana? sayang Emang nggak sih? toxic itu Kak. Kayak Toxic. kayak kita tuh balikan, putus, kayak gitu-gitu. Karena memang apa kali ya? Ya, Nggak enggak, maksud satu aku ini. emangnya ada hubungan yang happy terus kayaknya enggak deh. Tapi nggak maksudnya nggak putus kayak misalkan sayang kita ini Nah, dulu ya. kekurangan hubungan kita itu. Nah, Tapi kalau pertanyaan- Kita dia cooling down dulu balik. misalkan. Ah. Udah kalau itu kita Langsung. putus gitu. Ya, pertanyaan saya adalah yang Hah? mengatakan putus siapa? Kamu ini kan pernah diceritain waktu itu. laki-laki itu nggak boleh begitu, kan kita sama. Iya, baru ingat. Hari saya bilang Iya, benar. kita putus. Ah, baru ingat, Itu baru kemarin ingat. sampai waktu pacaran sama boy itu sampai botak. Saking Serius? stresnya. Tiap hari aku minta putus sama dia. Oh iya, ada lebih parah. Sekarang saya yang minta, tiap hari minta bareng, dia yang pergi terus sama. Anjing. Iya, iya. Karma Oh, ya. kembalikan Ya, setelah ya, nikah. namanya makanya kan semua rekening kan atas nama istri. Sekarang saya nggak berani. Oh. Nah, berarti sekarang udah nggak omong putus-putus lagi dong. Udah lama ya. Udah berapa Cuman lama? dia ngambek-ngambek doang mah ada. Yang ngambek-ngambek dikit. Nah, kalau kita berantem boleh lah. Kita Iya. break dikit-dikit boleh, tapi nggak boleh katain putus. Kalau Tapi kita ini serius. putusnya udah nggak normal 7 kali ada. 7 kali. Ya tadi kamu nggak Aku ngeliat. ini 360. Tuh. Ini Lebih toksik lagi, lebih toksik. bukan toksik lagi. Ini nggak ngerti, ini sampah. Tapi ya buktinya kan kita goal. Iya. Kalian Iya juga bisa goal. sih. Yang penting kalian saling Iya, sayang, benar. benar-benar serius mah oke Oh lah. iya, pantesan kata netizen kalau yang sering putus tuh nanti tuh suka langgeng. Benar. Oh, iya. Dulu yang coba 8 tahun bareng. Nikah gimana? Cerai banyak. Ini kan udah banyak. Ini penting putus nyambung waktu pacaran. Tapi setelah nikah? Hah? Setelah nikah? Tergantung ya nasibnya sendiri-sendiri ya. Kayaknya saya kan enggak 5 tahun. Tapi Iya. saya pas tahun 2, tahun ketiga, keempat, Hmm. itu juga tuh setiap bulan saya mau cerai. Iya. Ya, tapi sekarang saya udah tobat, Oh. udah nggak berani. Udah lihat anak juga udah lucu-lucu. Iya. Nah sekarang berarti kalian udah nyambung lagi, berarti udah serius dong, pingin lebih ke jenjang yang lebih high gitu. Iya, aku tuh pengennya sama dia kayak, yuk kita beresin dulu kerjaan nih. Misalkan kan aku lagi tour juga nih, aku mau fokusin nih DJ aku, terus aku nabung. Terus nanti kan kayak ada beberapa pengusaha juga yang mau ngajak usaha. Nah, nanti aku maju duluan. Nanti aku ajak kamu, misalkan kalau memang si pengusaha itu mau kasih invest modal ke kita, nanti kamu yang jalanin, aku yang kasih jalan. Oh, jadi kamu yang maju duluan. Iya, karena kan Kak, aku tuh nge-DJ, jadi aku tuh nggak bisa buat mimpin perusahaan sendiri. Aku nggak Betul, mungkin, betul, pasti, karena aku pasti, masih pasti. tour. Jadi aku yang ngomong di depan, Kamu karena kan anggapnya orang lapangan nih ya langsung orang depan. lapangan, aku tuh orang lapangan. Jadi aku yang maju duluan, nanti maksudnya tuh kita rancang apa-apa, mau bikin apa, nanti kamu yang jalanin gitu. Itu sebenarnya ini kayak- berbeda sedikit pandangan. Oke, Kalau oke. kalau dia lebih ke sayang kita settle dulu nanti nikah biar nggak ada permasalahan perekonomian. Ini yang dulu yang Dia- apa yang dia- aku pikirin kalau aku ya Iya, waktu iya. Nah, sebelum nikah. sedangkan Oke. gua berpikir sayang kenapa sih kita nggak bareng-bareng Fight aja? bareng. Fight bareng aja. Cuman tapi tetap gimana biar kerja bareng gitu. Kalau dia kamu ada kerjaan ya udah kamu aja, aku gitu loh. Yang gua takutin nanti ketika kita sibuk dengan pekerjaan kita Masing-masing. masing-masing, itu yang waktu jarang ketemu itu yang membuat Kita bisa lebih iya, jauh. Kalau menurut aku kalau ada komitmen, enggak. Kalau aku tuh memang orang itu agak keras ya. Kalau memang lu masih pacar gua, sesibuk apapun ya kamu bakal jadi pacar aku tuh nggak kiri kanan gitu. Ya tapi dia benar sih, meskipun dia ke klub, dia kan perform di klub, tapi dia memang just perform aja kalau setahu saya ya. Kalau saya selama saya kenal Maksudnya dia tuh kakak tuh sendiri lah, kalau aku di dunia entertain, kalau aku emang gatel pasti kedengeran. Bener. Kayak tuhnya ini kan ayo, sempit. iya dunia ini Oke, sempit. Apalagi waktu di kan aku dia DJ kan banyak yang nempel, tapi nempelnya bukan negatif ya, maksudnya kita perform. Kayak say hi dia aja. benar-benar jaga, benar-benar Iya. perform. Kalau itu sih saya Banyak tahu. opa-opa Korea nggak sih? Benar, opa-opa Korea tapi nggak Kayak sih. opa-opa Korea, waduh. Ya, sekali Opa-opa lagi. Korea yang mabok saya gini-gini. Opa-opa Korea ganteng-ganteng semua nggak? Ganteng-ganteng, Ada yang iya. ganteng, ada yang jelek-jelek juga. Ada. Kalau orang selalu bilang opa-opa Korea semua ganteng kan? Iya. Kaya enggak? Belum tentu lah. Iya, belum tentu kayak Lee Jong Un gitu maksudnya. Tentu tapi ngiri dia. Belum tentu kayak saya. Mungkin dia nggak berbeda. Saya kan betangnya tebel. Nah, tapi kalau dari Dido kan aku
paham juga, dia kan khawatir pengen bareng terus. Yang gue takutin itu sebenarnya kayak gini loh, misalnya gue sibuk, misalnya gue ngambil sinetron, dia sibuk sama tour dinginya, nggak ada waktu untuk kita ketemu. Sekarang kan perasaan itu timbul karena keseringan jalan atau adanya waktu. Tapi kalau udah sendiri-sendiri gitu, yang aku takutin kita jadi kayak, aduh, udah ya itu loh. Iya, karena kan dia tuh memang orangnya nggak komitmen. Bukan komitmen sayang, bukannya orang itu beda-beda ya karakternya. Kalau kamera mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Pas dia bilang ini nggak komitmen, tapi ketawa. Bener-bener ejek mah. Kalau ini cewek gua jambang nih. Emang ini nih, emang sengaja. Mungkin kalau dia kan acting mungkin beradu actingnya sama cewek kayak gitu. Sebenarnya sih kalau aku tuh prinsipnya agak kuat ya, orangnya agak bebel. Jadi misalkan kalau aku pribadi, aku mau ketemu sama siapapun di pekerjaan aku tuh nggak akan jatuh cinta. Aku teman, udah koneksi aku kita bukan gitu. masalah ngomong aku jatuh cintanya. Terus apa? Sekarang kalau waktu bareng sama kamu itu sedikit, kan otomatis misalnya aku sibuk nih nggak bisa ketemu, terus misalnya kamu lagi free, ya udah sayang ketemu, nggak bisa, aku lagi syuting nih di luar apa gitu. Jadi kan lama-lama kayak ya nanti aku nyamperin. Nah ini ada 2 orang lagi. Oh iya, ada sama kreatif tadi nggak apa-apa. Tapi kalau dari sini aku lihat ya, kalau dia sayang, tapi caranya dia memang gini. Aku mau fokus kerja, mau cari duit dulu. Kalau dulu gitu, sebelum punya rumah, sebelum punya mobil ini, aku belum punya di tabungan segini, aku nggak mau nikah dulu. Aku dulu pikirannya gitu. Kalau mau gini, mau sama. Dia 24 jam kalau bisa nemenin aku. Kalau kerjaan juga over, kalau harga murah pun nggak apa-apa, yang penting barang. Kan mau maisnya gitu dulu ya. Oh sama. Iya. Yang hubungannya gitu. Nah, aku bisa nikah begini plek langsung karena waktu itu aku punya anak yang Zoe yang kedua, dia bilang gini, Uncle sama Mami kan belum married, kok tinggal together. Aku kaget dong, shock. Aku jangan sampai anakku cewek menganggap status meskipun belum married bisa tinggal bareng ya gitu. Aku shocknya di situ. Makanya langsung aku persiapan sebulan. Makanya aku tiba-tiba telepon, Dinar bisa nggak ya? Itu benar nggak ada persiapan nikah. Langsung sebulan aku cari ini nikah gara-gara itu. Tapi kalau aku nggak punya anak, kayaknya aku belum tentu nikah juga waktu itu. Nah itu memang. Tapi kelihatan sih kalian ini serius, ya, tapi caranya berbeda. Caranya berbeda. Nah kalau menurut Dinar kira-kira usia berapa akan pingin nikah? Kalau Bido usia berapa pingin nikah? Kalau aku sih 30 lah, mentok banget tuh 30. Sekarang usia berapa? 29. Oh, setahun lagi. Mentok banget nih. Misalkan kan aku ternyata kan aku juga ini di perjalanan kayak yang ngasih project inilah, ngasih project ini. Misalkan aku nggak kelar setahun, ya 2 tahun lagi. Tapi ya bareng, maksudnya kayak kita itu maksudnya mengulur pernikahan tuh bukan tetap si karirnya itu stuck atau keuangannya juga stuck. Keuangan kan tetap naik. Maksudnya tuh itu yang kita kerjakan. Aku tuh udah nggak suka kali kayak main-main ke cowok. Itu tuh menurut aku kayak main-main ke cowok lain misalkan. Itu malah buang waktu. Sebenarnya si waktu itu bisa dipakai buat cari uang. Kalau menurut aku daripada aku ke cowok lain, karena prinsip aku tuh kayak gini. Aku tuh nggak mau suatu saat nanti tuh aku kayak direndahin orang karena masalah ekonomi aku. Aku tuh nggak mau diinjek orang. Tahu kenapa dia gini? Kamu dari keluarga nggak punya kan? Iya, maksudnya tuh dari kampung. Kamu kampung doang. Aku tinggalnya di Kudang. Waktu aku pertama lahir, Kudang, nggak punya jendela. Dari situ kayak mama saya bajunya bolong-bolong semua. Kayak motivasinya kuat. Iya, jadi papa itu dulu itu kalau nggak salah gajinya itu 14.000 won. Ya berarti kan? Ya kira-kira 200.000 rupiah zaman dulu ya. Mama itu ngidam demi pisang satu itu aja nggak bisa beli papa. Makanya dari situ aku tahu paham maksudnya dia itu. Kita kan bukan keluarga kaya. Aku mau mampu dulu. Aku nggak mau diremehin. Aku gara-gara itu aku dulu kerja. Sehari cuma tidur sejam. Aku juga kayak makanya syuting, hosting, acting. Ya aku ngerti banget Dinar apa yang dia pikirin. Dia benar-benar pingin mapan dulu. Mapan settle gitu. Maksudnya walaupun kan kalau di Jakarta tahu sendiri ada godaannya, nggak jatuh gitu loh, tetap tabungannya kuat, nggak bisa diapa-apain orang lagi gitu. Makanya gue tuh lagi mencapai settle aku itu, gimana pun caranya aku kerja keras gitu. Tapi kalau itu aku sering kayak ngaju-ngajuin dia buat kayak bareng, tapi ada yang memang bisa bareng, ada yang mau sendiri. Betul kayak gitu, ya, bener kan? Sesuai kita yang mau terus. Karena kan kalau aku kan kayak kali lah pekerjaannya tuh kayak pasar bebas, ngerti nggak sih kan? Aku memang intinya DJ tapi kayak ngambil kayak kali jobnya kayak bikin kayak nge-host kayak gini, jadi co-host. Nah kalau dia kan fokus di aktor, dia tuh bener-bener aktor. Acting ya. Acting. Nah jadi ada yang
mau bareng, ada yang mau sendiri-sendiri gitu. Iya. Kadang-kadang kita salah paham juga di situ. Oke, kalau Rito sekarang usia 33, 4 tahun. Nah, berarti ingin nikahnya tahun Secepatnya. Dari Dari awal jadian juga udah ngajak dia nikah. Oh. Maksud aku tuh kenapa aku pengen nikah? Maksudnya kalau kita udah nikah tuh aku tuh satu poin udah tenang. Ya udah, jadi kamu mau berkarya atau apa ya. Jadi aku udah tenang, ngerti nggak sih? Kayak mungkin pandangan nikah di mata kita tuh berbeda ya. Yang kayak aku ceritain itu, kalau seandainya apa ya? Kalau seandainya di agama kita pacaran itu nggak dosa, pasti aku juga nggak akan mau nikah gitu loh, ngerti nggak? Gitu loh maksud aku. Jadi kita tuh kalau nikah udah tenang aku nih, ya udah ayo mau berkarya ya ibaratnya kamu udah istri aku. Ya gitu. udah ada status lah ya. Ya, nah, tapi kalau aku lihat itu kan udah dia bilang 33 ke 34. Ya menurut dia usianya kan udah cukup matang, makanya dia pengen cepet. Kalau di sisi Dinar yang lagi karirnya bagus, masih 29, menurutku sih ya setahun masih oke lah. Setahun 2 tahun kayak menurut Dinar itu masih oke, cuman ya dia khawatirnya itu kalau belum punya status kamu pergi perform itu dia khawatirnya kamu lepas. Jadi dia segitu sama kamu gitu. Kadang-kadang aku tuh pernah pas jadian sama dia, aku tuh bawa tur dia. Kayak aku tuh kan riders aku tuh cuma 3 tiket. Aku tambahin 4 tiket. Kan harusnya aku tuh di bisnis kelas. Aku nggak apa-apa deh ekonomi tapi 4 tiket kayak gitu kan. Demi cowoknya. Demi cowoknya. Sering aku ajak tur-tur, tapi kadang-kadang dia mungkin nggak biasa sakit di. Oh jadi lemes ya Leto ya. Kamu Leto ini belum genjot nanti punya anak gimana? Gua ini loh sekali tembak jadi sekali tembak 4 anak nih gua ini. Enggak kan, gua tuh ada sinus. Jadi kalau sinus itu nggak bisa kena asap rokok. Kalau kena asap rokok kan itu langsung kambuh. Nah makanya itu lemah banget cuman nggak pernah ngeluh sama dia. Aku sakit, aku nggak akan nemenin kamu lagi. Aku nggak pernah ngomong. Kalau punya sinus, kamu bawa oksigen tabung. Kayak kamu apa? Cintanya kan bisa. Tahu mikirin ngapain? Tapi kan minimal aku tuh udah sering ada beberapa kota yang aku. Dia hebat loh, maksudnya. Aku juga ya riders mirip ya kalau kita solois gitu biasanya 3 biasanya. Satunya bisnis, 2 asisten atau riders atau mau siapa itu 2-nya ekonomi, tapi dia belain turun ekonomi demi cowoknya. Itu salah satu step yang bagus. Tapi kan ya artis seperti Dina tadi bilang ada yang klaim maunya sendiri, ada yang bareng ya kan. Tapi ya beda jenis kelamin, beda pendapatnya beda-beda. Kayak mau dulu santai orang. Aku pokoknya mau dia bayar tiket sendiri pun mau ikut dulu ada kayak gitu. Tapi kan nggak semuanya bisa lancar. Nah sekarang selain kerjaan, kalau sebagai Dido sebagai nanti kan akan jadi kepala rumah tangga, udah menyiapkan apa aja? Oh ya pasti nabung buat kedepannya. Terus udah ada rencana mau misalnya kayak tadi aku bilang sama dia, sayang kita bikin sekolah DJ yuk, kamu kan udah DJ punya nama. Yes. Terus aku ada mau bikin manajemen juga artis sama sekolah acting. Nanti aku akan collab sama beberapa artis. Banyak kok orang yang pingin jadi artis, maksudnya ini tuh tahun regenerasi lagi karena di film kan dia lagi gitu. Betul. Pasti udah butuh regenerasi gitu. Nggak butuh host gitu, nggak butuh ya? Tahu ya, request saya kan yang mahal, siapa tahu ya. Ini kemahalan, ini kemahalan. Udah tahu kita harganya mahal. Tapi berarti dia punya tujuannya jelas, maksud dia buka manajemen, sekolah acting atau dia sekolah DJ, mereka udah matang banget. Nah, selain itu kalian itu kan sering berantem putus nyambung. Kalau nikah terus putus nyambung gimana? Cerai. Nah, serem. Makanya kan kalau di agama kita kalau ngomong cerai sekali, cerai loh itu. Iya, itu kalau cowok mengatakan itu nggak boleh. Enggak, kalau ngomongnya talak baru. Oh ya, dengan kata-kata tapi bisa dicerai. Itu talak kan, bukan cerai. Cerai ya. Masa? Ngomongin cerai juga. Sebentar, yang orang Korea, orang Indonesia yang mana? Saya tahu dia nggak ngerti. Kok dia lebih tahu? Iya, soalnya saya sering dengar teman saya mengatakan sering. Teman saya, bukan saya. Oh iya. Kalau host gosip gini. Saya ngomong 1000 kali pun nggak jadi kalau di agama saya. Tapi kalau setahu saya teman-teman saya bilang sekali mengatakan itu jadi. Iya, gitu. kalau di agama itu sekali mengatakan ya, berarti nggak boleh. Kamu sedikit-sedikit putus nggak boleh. Kan ada yang bisa ngejamin setelah nikah bakal terjadi itu gitu loh. Ya, tapi kan kita nggak ada yang tahu kan maksudnya tapi itu kan loh. Kita kalau cewek butuh Tapi aku lebih suka berpikiran sekarang gini, kamu mending kita berpikiran lebih baik kita nikah daripada enggak. Ayo. Gitu loh maksudnya, ngerti nggak? Mending melakukan daripada enggak gitu. Misal kayak aku. Ya pasti melakukan. Iya.
Loh, aku cuma begini-begini dia tahu melakukan maksudnya. Ini aja mau robot. Itu tangannya tuh. Zoom. Tangannya aja. Zoom. Maksudnya sarangnya. Oh, sarangnya. Tahu nggak anakku? Sarangnya begini. Bukan di dalam. Maksudnya anakku bilang sarang bener ini nggak percaya. Makanya kita itu melakukan sesuatu harus hati-hati. Nah, anakku bilang aku kan mau berangkat kerja. Oke, aku nggak ngomongnya baby siapa ya. Sarangnya iya sarangnya apa gitu. Makanya kita harus hati-hati ya. Jadi melakukan apa maksudnya itu? Kelarin dong yang jelas. Enggak, maksudnya tuh udah nikah aja dulu kan kita nggak ada yang tahu after nikah itu kayak seperti apa. Itu siapa challenging tahu lebih banget. bahagia daripada enggak. We don't know. Kalau aku tuh mempersiapkan nantinya bahagia. Yakin. Maksudnya kamu mempersiapkan sesuatu misalnya kalau Tuhan bilang itu enggak yang seperti kamu pikirin gimana? Daripada nggak dipersiapkan banget, kita nggak tahu lebih berantakan gimana. Ini aja yang dipersiapkan nantinya berantakan, apalagi yang nggak dipersiapkan. Mempersiapkan itu kan bisa dengan niat baik. Tapi saya setuju sama mereka itu lebih baik banyak cekcokan, banyak ngomong-ngomong sebelum nikah. Kalau udah nikah baru nemu begini ya, setiap hari stres. Aku pikir pacaran sama Mua kan 2015, berarti berapa tahun ya? 2017 berarti. Mau udah lebih dewasa dari kali kan kalau nggak salah. Iya, setahun. Cuman kan kita kenalnya kan, aku kenal dia kan lama, tapi pacarannya kan 3 tahunan, baru 3 tahun pacaran, apalagi kita terakhir itu kan setelah surat Korea jadi kan kita tinggal bareng. Aku pikir itu udah kenal segalanya, ternyata setiap pagi dia menghilang, saya bingung dia kemana, dia pergi gym. Nah itu pun menjadi hal yang bisa kita permasalahan kecerai loh. Soalnya dia jam 6 kurang dia udah berangkat. Suaminya nggak diurus, menurutku waktu itu. Suaminya nggak diurus. Aku kan cari duit setiap hari. Tapi aku bikin makan pun nggak. Ini maunya apa sih istriku satu ini? Waktu itu aku pikir, anak baby bangun, maminya nggak ada. Ini maunya apa? Aku, gara-gara itu aku setahun hampir itu. Aku sering ngomong, kita ini aja. Nah ternyata bagi dia itu, sebisa mungkin dia cepat pergi, pulang cepat. Nah tapi pulangnya kan jam 10 juga. Nah akhirnya deal, menemukan solusi. Kamu sebelum berangkat, intinya bikinin aku makan atau kopi, anakku bikinin masakan. Kalau itu setelah itu kamu mau pergi, silakan. Nah sekarang dia udah melakukan itu, makanya kalian ada yang nggak cocok, penting cocokkan sekarang, nemuin solusi. Tapi Dinar harus tahu satu, di luar sana orang kaya punya segala. Buktinya mau cerai juga itu banyak. Siapa Korofi? Enggak. Si botak itu nggak mungkin. Kan istrinya. Tahu nggak kemarin aku Si botak itu kamu. Januari tahun ini dia merayu untuk saya nongol itu. Kan bukan nongol waktu itu ya. Itu dia terakhir aku makan nih. Tempatnya bagus. Aku tahu nominalnya ya lumayan gede lah. Tahu nggak lama ke toilet nggak balik-balik. Ternyata aku ke toilet apa yang tahu? Sayang, harganya segini tolong transfer ke dia gitu. Jadi bayar restoran pun dia dari istrinya. Jadi rekeningnya di istrinya. Makanya dia nggak bakal si botak nggak mungkin berani sama istrinya. Berarti gimana kalau kita minta budget ke istrinya? Nah pokoknya intinya kalau Dinar itu pinginnya batang dulu, kalau itu pingin cepat dulu nggak apa-apa. Yang penting kalian cari solusi dulu. Yang penting jangan sering-sering ngomong putus-putus itu nggak boleh. Kalau kebiasaan jadi kayak saya, jangan. Saya aja tobat gara-gara ya. Mau bilang kalau cowok sekali biasa omong itu, suatu hari itu kan anggapannya doa, pasti jadi suatu hari terjadi seperti itu. Makanya sekarang mau dia pernah ngomong itu. Nah gini langsung mikir 2-3 kali kan, berarti semua rekening atas sama istri, kamu ganti loh rekening atas sama Dinar, nanti pasti nggak berani ngomong. Jadi ketakutannya lebih ke itu. Loh, tahu kenapa aku semua atas pokoknya ada ya, boleh Masko punya saya. Mesti udah dibeli ya. Tanah, apartemen, ini, mobil, ini. Rekening semua kenapa atas nama istri? Kalau saya misalkan, nah laki-laki misalkan udah punya duit, punya nama, punya tampang, apa yang laki-laki biasa lakuin? Main, jajan. Ya, jajan bakso gitu kan. Nah, biasanya jajan. Coba cowok itu nggak punya uangnya diri istrinya, waktunya juga buat kerja, dia mau jajan apa? Tapi biasanya kalau cowoknya terlalu pintar nge-cashin uang. Oh, saya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Manajer saya langsung transfer ke istri saya, nggak lewat saya. Dan juga dia
dia kan baca, pernah mau coba lakukan itu. Tahu istri saya jago. Makanya Dinar juga pasti jago lah intinya gitu. Jadi salah satu solusi biar saya nggak selingkuh, nggak macam-macam ya salah satu itu ya. Aku komitmen sama Mua itu salah satu caranya itu. Jadi misalkan saya apa-apa dideportasi sama dia, makanya saya nggak berani. Uang dipegang semuanya. Uang dipegang semua harta ya dia yang pegang. Intinya sekali lagi kalian udah bersatu lagi. Banyak sekali yang di luar sana itu doain kalian semoga kalian jadi satu pasangan yang seperti Dinar bilang mungkin setahun 2 tahun udah lebih mapan lagi biasa cepat nikah. Dan juga kamu juga jangan terlalu cemburuan, jangan terlalu baperan, jangan ngomong suka putus-putus. Siap. Dan juga Lido juga karirnya makin naik. Thank you. Aku nonton. Kadang-kadang apa? Kayak Antv kadang-kadang nggak usah omongnya ya tit lah pokoknya TV aku nonton itunya bagus. Pokoknya sekali lagi Dinar dan Lido semoga langgeng terus. Amin, makasih kali. Dan juga ya cepat nikah juga. Amin. Ya. Oke, Masko, thank you banget hari ini udah nonton. Semoga next episode kita kedatangan bintang tamu luar biasa juga. Kalau gitu sampai jumpa. Peace you, papa. Terengyo, sangyo.